kita kasih naik ada Jibril. Oke, Jibril. Ya, selamat malam Jibril. Halo Jibril. Selamat malam Bang Edis. Ya, Muslim Bang. Lama tidak pernah jumpa Bang Edis. Selamat malam. Ya, apakah abang Jibril ini Muslim? Masih sehat, masih sehat. Apakah suara saya tidak terdengar? Masih sehat ya. Apakah Anda seorang Muslim Bang? Ini pakai peci Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Tenang dulu Bang, HP-nya taruh gitu Bang, duduk yang bagus gitu loh. Silakan. Coba chat yang mulai lebih coba. Saya mulai tadi nonton Bang Edis, terus ngomong sama Bang siapa itu. Ini kepada seluruh teman Muslim yang ada di. Kami mohon kepada Bang Edis ya. Bang Edis itu rupa-rupanya itu selalu menggiring-giring orang seakan-akan memaksa untuk murtad. Misalnya. Tidak boleh kayak gitu. Misalnya Bang, misalnya. Tidak boleh Bang Edis. Waduh, ini kayaknya suara saya nggak didengar sama dia. Memaksa untuk orang itu murtad. Bang, apakah Anda bisa merasa saya? Diskusi. Teman-teman, apakah saya tidak suara saya terdengar nggak teman-teman? Terdengar Bang Edis. Iya, kasih contoh dulu. Contohnya apa? Bagaimana contohnya ketika saya mengajak supaya Muslim itu meninggalkan agama Islam? Contohnya misalnya. Ya mulai tadi mungkin ya teman-teman ya pada tahu itu ada komen banyak di bawah itu. Terus orang itu seakan-akan dipaksa itu loh untuk murtad Bang Edis. Oke, sekarang begini. Tadi ada seseorang yang naik, namanya ayahnya Nasma dan Nasmi. Dia bilang bahwasanya ajaran-ajaran agama Islam tidak dia imani lagi, tidak masuk akal bagi dia. Salah satu contohnya adalah bagaimana Muhammad mengajarkan kalau Anda mengucapkan kalimat syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, maka Anda masuk surga, pasti masuk surga. Walaupun Anda berzina, walaupun Anda mencuri. Nah, menurut dia itu nggak masuk akal ajaran kayak begitu. Masa dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja masuk surga? Itu kan dipotong, ada terusannya itu. Di mana terusannya Bang? La ilaha illallah. Bentar dulu. Barang siapa yang mengucapkan syahadat, artinya di akhir hayatnya mau Gak mati ada di akhir hayatnya. Coba tunjukkan. Cuman ya apa pemahaman sampean Mas? Ya sudah, gini, biar Anda tidak menuduh saya nih Bang, bahwa itu pemahaman saya. Coba tunjukkan hadisnya, bunyinya bagaimana? Mangqala la ilaha illallah. Artinya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, akhir hayat. Nggak ada akhir hayatnya, nggak, ini ditambah-tambahin ini. Ini ditambah-tambahin ini. Tidak ada Bang, di akhir hayatnya nggak ada. Artinya mau mati. Nggak ada Bang. Ini kita putus ceramahnya ya. Nih, Abdul Somad mengungkapkan hadis itu. Nggak ada di situ dikatakan kalau mau mati, aduh jangan begitu Bang ya. Sebentar dulu. Saya nggak dikasih kesempatan. Orang yang penting membaca syahadat, ya 2 kalimat syahadat. Terus pada akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah, itu pasti masuk surga Bang. Oke, ini hadisnya yang benar. Tidak ada dikatakan akhir hayat. Coba ya kita lihat nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulul jannah. Siapa ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang akhir hayatnya. Wa in salah wa in zina. Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarah. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, nggak ada di situ akhir hayat. Tidak ada di situ akhir hayat Bang. Barang siapa yang dari mulut
mulutnya mengatakan kata-kata itu. Makanya orang Islam kalau ditanya kunci surga itu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nggak ada kunci, dengar bang, tidak ada kunci surga itu menjalankan sholat, berbuat bakti, menolong sesama manusia, berbuat baik. Nggak ada. Kunci surga itu ngucapin kalimat syahadat. Itu memahami hadis itu sampean jangan cuman hanya sekilas, Pak. Oke, sekarang saya tanya nih sama Bang Jibril. Bang Jibril yang terhormat, dengerin Bang. Sekarang saya tanya Bang, apa kunci surga? Orang yang berbuat baik. Dia sudah kena racun, sudah kena pengaruh paham-paham seperti Bang ayahnya Asma dan Nasmi tadi. Itu sampean kalau sudah gini bang, kunci surga itu mengucapkan 2 kalimat syahadat Bang Jibril. Bentar dulu, sama dengan orang Kristen yang penting katanya dibaptis itu masuk Kristen dijamin. Kata siapa? Barang siapa yang bertobat. Iya, terus dibaptis. Iya, bertobat. Dijamin masuk surga. Jelas dong, ya. Bertobat. Meskipun mencuri. Bertobat kok mencuri? Gimana sih? Apa pengertian bertobat? Apa pengertian bertobat? Apa pengertian insyaf? Insyaf, bertobat, menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya. Itu bertobat. Masa bertobat mencuri, berzina? Katanya semua orang yang mengikuti Yesus itu selamat. Iya, apa arti mengikuti Yesus? Sebentar, gini, apa arti mengikuti Yesus? Saya tanya. Hah? Arti mengikuti Yesus apa? Ikuti segala perintahnya. Iya, apakah Yesus mengajari Yesus mengajari berzina? Tidak mengajari. Makanya saya bilang arti daripada mengikuti Yesus itu artinya menjadikan Yesus itu sebagai kepalanya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, membuat hidupnya dikontrol oleh Yesus. Contoh, apa yang diajarkan oleh Yesus? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba dulu. Coba kalau memang Bang Edis mengikuti Yesus, coba buka Lukas 2 ayat 21 coba. Itu Yesus jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Fokus dulu. Fokus ini. Tadi Anda mengatakan bahwasanya surga itu berbuat baik. Betul. Menurut agama Islam, surga itu kan kalimat syahadat. Syahadat itu menjadi nggak ada karena. Hai, coba Bang Edi sekarang ketika kita bicara kita pakai dalil, betul? Kristen, misalnya Bang Edis mau masuk Islam, itu harus membaca kalimat syahadat. Masuk surga kan? Walaupun saya berzina, walaupun saya mencuri kan? Itu framingnya saya nggak kuat sama sampean itu. Kok framing memang itu kenyataan Bang Jibril? Jadi orang Muslim. Nah setelah itu tergantung perbuatannya. Nggak ada. Baik. Oke, saya kasih tunjuk lah. Kalau dia kita hajar dia dengan dalil. Oke, silakan Bang. Lanjutkan biar saya tunjuk. Kalau memang berbuat baik, itu dinilai kebaikannya. Nanti ada timbangan dalam Islam itu, nanti ada lewat di jembatan Siratal Mustaqim, Bang. Ditimbang nanti, Bang. Oke, baik. Sekarang kalau Anda mengatakan sesuatu tanpa dalil, mengatakan sesuatu hanya dengan cuap-cuap saja, saya akan menunjukkan dalilnya, Bang. Dalilnya. Perhatikan ya, perhatikan. Ini dalil bagaimana umat muslim itu walaupun mereka bikin dosa sebesar gunung, ditebus dosanya sama Yahudi dan Nasrani. Lihat ya. Nih Bang, saya tunjukkan kepada Anda hadis bagaimana nih Yahudi dan Nasrani menanggung dosa orang muslim. Nih, saya tunjuk. Perhatikan, saya balikan kamera saya. Orang Yahudi yang menanggung. Iya, karena Anda nggak ngerti ajaran agama Islam. Kalau Anda ngerti agama Islam, Bang, demi Tuhan, Bang, Anda akan meninggalkannya. Kalau Anda benar-benar mengerti agama Islam, mustahil
mustahil Anda tidak meninggalkan agama Islam, Bang. Mustahil. Oke nih Bang, coba Bang Jibril coba baca Bang. Coba baca. Saya enggak melihat saya. Oke, saya bacain. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu api neraka. Muslim bikin dosa, yang nanggung Wahyudi dan Nasrani. Betul. Ayatnya baca Bang. Ini hadis riwayat Muslim. Ya baca lafadznya Bang, Arabnya Bang. Ya ini Anda Bang, walaupun Anda baca pun lafadznya nggak akan merubah artinya. Walaupun ini lafadz dengan qalqala, dibaca dengan taib, dibaca dengan lantunan merdu, tartil, tidak akan merubah artinya. Arab saja ada hari kilap, Allah Ta'ala akan seorang Yahudi atau orang Nasrani ke orang Muslim. Allah Ta'ala firman, penebus siksa neraka. Ngeri. Orang Muslim yang bikin dosa nanggung orang Wahyudi. Betapa bencinya kalian dengan orang Wahyudi dan Nasrani, Bang. Bukan Wahyudi, itu orang Yahudi Bang. Kita pelintir lah Bang, biar Ben sama tok-tok. Ya begini tuh Bang. Pokoknya selain orang Muslim itu masuk neraka gitu Bang. Iya, makanya saya bilang Bang, ketika Anda menjadi Muslim, pasti Anda akan mengimani hal-hal yang demikian ini. Nih, saya tampilin lagi nih. Banyak Bang hadisnya, nggak 1-2 nih. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu secara marfu, pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim, lalu berfirman, inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka. Nih, dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosa seperti gunung dan memberikan ampunan kepada mereka. Jadi bikin dosa aja Bang, sebesar gunung Bang, Allah Ta'ala akan memberikan ampunan. Nih lagi nih, banyak Bang. Nanti pada akhirnya setiap orang yang berbuat dosa orang Muslim yang jadi tumbal itu kayak sampean itu. Iya. Makanya saya bilang Bang, Anda yang dosa, yang nanggung saya. Iya makanya mudah-mudahan Anda sadar. Coba Bang, sekarang nih contoh nih, Anda misalnya taruhlah pegawai desa, ya kan, kepala desa, Anda korupsi misalnya, jauh-jauh lah, misalnya Anda berkorupsi, masa saya yang nanggung dosamu? Masa iya saya yang nanggung dosamu, kamu yang nikmatin hasil korupsi? Siapa suruh tidak jadi orang Muslim Bang? Justru kalau saya jadi orang Muslim, saya nanti miring. Saya akan seenak-enak korupsi. Saya percaya yang nanggung nanti si orang Kristen. Makanya ketika saya jadi orang Muslim, saya takut nanti saya punya paham seperti itu. Saya korupsi, yang nanggung juga si orang-orang Yahudi. Bahaya. Yang berbuat dosa, yang nanggung edis, RK, diatur apa yang nanggung. Makanya saya tidak mau Bang, karena saya masih waras. Masa saya bikin dosa orang lain yang nanggung? Biarin, terus siapa? Bukan jadi orang Muslim. Nah, kalau saya berpikir kebalikannya. Justru kalau saya jadi orang Muslim, saya nggak mau. Nah, sekarang gini Bang, Anda setuju nggak? Mustahil seseorang menjadi baik, tapi di detik yang sama dia menjadi pengikut Muhammad. Gimana Bang? Gimana? Mustahil seseorang menjadi orang baik, tetapi di detik yang sama dia menjadi pengikut Muhammad. Menjadi pengecut. Udah mulai pura-pura nggak dengar ya. Pura-pura nggak dengar. Yuk, mustahil. Senangnya saya. Coba saya ulangi Bang. Mustahil seseorang terus Bang gua. Oke lah, Bang Jibril, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya.
Oke, terima kasih Bang Jibril. Selamat malam. Semoga Anda menerima kebenaran. Ya, itu ya teman-teman ya. Silakan yuk kepada teman-teman muslim yang lain. Silakan ya Anda datang, Anda berargumen